Radio Visit. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda baik ya. Senang deh hari ini bisa ketemu di Selayang Pandang Smart FM Balikpapan. Hari ini saya akan menemani Anda semua untuk mengenal Smart FM Balikpapan. Dan yang pertama yang akan kita kunjungi adalah jantungnya radio, yakni pemancar. Pemancar berikut tower dan juga antena kami berada di lantai rooftop BRI Tower yang merupakan office tower pertama di kota Balikpapan ya. Nah, kita naik tangga dulu ya. Jadi BRI Tower sendiri ini tingginya sekitar 40 meter ya. Sedangkan towernya Smart FM itu kira-kira 15 meteran ya. Jadi total ketinggiannya mencapai 45 meter. Dengan ketinggian tersebut sudah cukup untuk menjangkau seluruh wilayah kota Balikpapan. Kemudian juga siaran kami menjangkau sebagian besar wilayah Kutai Kartanegara dan juga Penajam Pasir Utara. Itu yang akan menjadi ibu kota negara kita yang baru nanti, ibu kota Nusantara. Nah, ini yang dikatakan orang jantungnya radio. Pemancar kami berkekuatan 3 kW ya. Oke, kemudian dilengkapi juga dengan audio prosesor yang akan memanjakan telinga pendengar kami karena suara yang dihasilkan jauh lebih maksimal. Udah ya, cukup? Oke, yuk kita turun sekarang untuk menuju ke studio Smart FM. Studio Smart FM berada di lantai 5. Nah, kita sudah sampai nih di lantai 5 ya. Selamat datang di Smart FM Balikpapan ya. Ketika nanti Anda berkunjung akan disambut oleh resepsionis kita. Kalau ini adalah studio green screen. Disinilah biasanya kami menyelenggarakan webinar, visual radio talk show, ataupun bentuk-bentuk kegiatan lain yang mengharuskan tampil secara visual. Kalau ini adalah ruang redaksi, di sebelahnya adalah ruangan IT. Oke, sekarang kita ke ruangan produksi ya. Nah, itu ruangannya. Kalau ini adalah ruangan operator. Jadi, kendali siaran ada di sini nih. Kalau misalkan nanti ada talk show atau ada program-program lokal yang sedang berjalan. Di sini juga bisa dipakai untuk siaran tunggal. Bisa ngintip juga loh dari sini. Bisa ngintip wajah kota sebagian sih. Terus juga bisa lihat pantai. Sekarang kita ke studio utama. Ini dia tempatnya. Tidak terlalu luas sih, tapi asal tahu aja nih, studio Smart FM Balikpapan itu termasuk studio yang paling bagus di antara teman-teman yang lain, teman-teman radio ya maksudnya.
aja ya teman-teman, karena memang ruangan kami tidak begitu luas, tapi kami berusaha mengaturnya semaksimal mungkin sehingga tetap nyaman untuk dikunjungi. Sampai jumpa. Ya, kantornya cozy banget, Mas. Bisa lihat pantai dan seterusnya ya. Luar biasa. Dan Iya, tadi keren ya, selalu pantai. Kantor kayaknya termungil loh. saya familiar tuh sama suara yang isi VO-nya itu. Ya, ya. Mas Edi, Mbak Maya, coverage areanya Smart Balikpapan itu sampai kemana aja ya? Kita sampai seluruh wilayah Balikpapan dan sebagian Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Mungkin kalau secara kapasitas pemanjat sih sebenarnya bisa lebih, bahkan sampai Samarinda pun boleh bisa gitu ya. Tapi ya kita terkendala dengan regulasi. Ya, regulasi. Ya, ini. Oh, itu dilakukan monitoring oleh Balmond juga ya? Ya, rutin tuh tiap tahun. Oke, dan itu clear sampai di area Penajam dan seterusnya. Ya, Penajam sampai Mas Edi pernah sampai Babulu ya, dari ujung Penajam. Oke. Nah, kalau secara live dari sana juga kita. Oke. Secara relief gimana, Mbak? Kalau di Balikpapan itu saya juga kan waktu ke sana nggak terlalu banyak tahu tentang geografisnya ya. Apa ada area-area blank spot gitu, misalkan yang posisinya agak ke atas atau agak ke hutan mungkin tetap clear ya? Tetap clear sih, kita tetap clear. Oke. Kalau ada daerah lembah itu pun sedikit ya, cuma berapa ratus meter ya kita arah ke Jalan Minyak. Itu sih pernah ada blank spot di situ karena memang ada gunung ya di situ yang tertutup, tapi nggak banyak. Ya, nggak terlalu signifikan ya ini, Mbak ya. Iya. Tadi studionya juga keren banget. Itu maksimum bisa berapa ini ya, Mbak ya, narasumber kalau kegiatan talkshow di studio? Kalau yang di studio utama gitu kan, yang warna biru dongker tadi itu kita bisa sampai 3 narasumber di situ. 3 narasumber ya? 3 narasumber. Kalau yang di studio yang ada green screen-nya itu 2. Jadi kalau misalnya kadang kita bergantian untuk narasumbernya per segmen gitu kan, bergantian untuk talkshow-nya. Siap, oke. Nah, yang menarik tadi juga bisa dilakukan kegiatan webinar ya. Ini jadi poin plus buat Smart Balikpapan sendiri nih. Bisa melakukan itu. Apalagi kemarin di era pandemi ya, kita sama sekali saya nggak tahu kalau di Balikpapan gimana. Tapi di beberapa kota di Indonesia itu kan dilakukan pembatasan gitu ya. Sama. Program-program webinar apa nih, Mbak, yang sudah dilakukan sama Smart Balikpapan? Webinar kita yang mendominasi kemarin lebih banyak dengan perusahaan migas ya, dengan Pertamina dan grup-grupnya. Itu yang mendominasi, ada perusahaan farmasi juga ada kemarin webinar. Itu tadi Mas Nerfonse. Ya, Nerfonse. Tahun 2019 tuh kita webinar tuh kan pas pandemi awal. Tuh udah mulai webinar ya. Studio green screen kita ini juga istilahnya di setup pas masa pandemi, karena kan rata-rata klien nggak ada mau datang semua talkshow itu. Jadi kita dilakukan virtual ya. Lebih menarik ya kita setup green screen itu. Ternyata memang ya hikmah pandemi ada juga ya. Ternyata sampai kesini klien justru lebih tertarik gitu kan, sangat tertarik dengan green screen itu karena mereka bisa menampilkan visual dari produk yang mereka sampaikan gitu kan. Betul ya itu. Jadi, itu sih. Tadinya kita buat mensiasati pandemi. Iya, kita buat mensiasati pandemi gitu kan, akhirnya sampai sekarang kesini ya ini termanfaatkan. Ya. Nah itu salah satu karakter kreativitas ada di situ ya, Mbak ya. Jadi memanfaatkan momen dengan sebuah terobosan-terobosan supaya tetap bisa dilakukan kegiatan yang menginformasikan banyak hal pada masyarakat gitu ya. Ya. Oke, Mbak Hani, ada yang mau disampaikan terkait dengan Smart Balikpapan? Mau tanya untuk sosial media, sampai seberapa Smart Balikpapan memanfaatkan sosial medianya, terus respon dari pendengar Smartnya sendiri seperti apa? Kalau yang untuk sosial media kita yang lebih banyak itu ya, lebih kelihatan itu di YouTube sih, walaupun untuk secara subscriber nggak
masih di atas sekitaran di atas 1K gitu kan, tapi yang kelihatannya ya di YouTube. Kalau ya untuk Instagram dan Facebook masih so-so lah, belum terlalu ini Berarti kalau YouTube itu semua talk show yang live itu nanti akan live juga di YouTube gitu ya? Live di radio, live di YouTube. Itu udah otomatis ya. Jadi maksudnya nggak perlu klien nggak perlu keluarin biaya lagi untuk live YouTube, tapi mereka cuma beli talk show aja, mereka udah langsung dapat live YouTube gitu ya. Nonton radio jadi. Nonton radio ya. Kan katanya radio nggak cuma didengar ya. Iya. Nonton radio. Kalau misalnya gini, ada klien-klien yang terkait dengan info produknya, dia jalan iklannya, terus dia minta bonus untuk di sosmed, itu untuk yang nge-like, yang komen gitu, itu kalau misalnya dilihat yang sebelum-sebelumnya, kira-kira banyak nggak sih Mbak yang komen atau yang nge-like-nya? Kalau nge-like, tapi untuk komen jarang sih ya, jarang yang terlalu ini, jarang untuk komen. Karena yang kembali lagi sih, kita kalau untuk tipikal, kalau itu kan memang pangsa-pasarnya kan segmen Smart FM, pendengar kita ini cenderung pasif. Tapi mereka pasif. Kalau kita talk show pun untuk interaktif apa segala itu, kecuali memang mereka belum paham gitu kan, mungkin mereka akan menanyakan. Tapi kalau dari penjelasan saat talk show itu sudah cukup paham, mereka ya cukup menyimak gitu kan. Tapi kita yakin pendengarnya pasti ada, karena ada beberapa juga sih kita dengan klien lokal gitu kan, dengan sekolah gitu, mereka sempat ya sedikit komplain juga, dan kita kok talk show kita nggak ada yang dengerin sih Mbak, jarang ada yang interaktif bla 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 gitu. Ya kita yakinkan kuliah bahwa walaupun tidak ada yang interaktif, mereka mendengarkan, mereka menyimak informasi yang disampaikan gitu. Ya terbukti saat mereka penerimaan siswa baru gitu kan, dan mereka tanya gitu kan, dapat informasi dari sekolah mereka dari mana? Oh, saya sering dengar Ibu talk show di Smart FM. Nah itu akhirnya mereka percaya gitu kan. Memang tipikal pendengar kita itu pasif gitu. Tipikal pendengar Smart FM. Jadi ya mereka kalau sudah cukup paham apa yang ini kan, yang mereka terima, informasi yang mereka terima dari Smart FM, ya udah cukup penyimak gitu. Kecuali memang ada hal yang harus mereka pertanyakan yang masih belum jelas. Oke. Terima kasih. Silakan Mas Budi. Ya, informasi yang cukup jelas yang kita dapatkan dalam diskusi hari ini dari Smart FM Balikpapan bersama Mbak Maya dan Mas Edi. Ya, dari saya cukup, Mbak Edi. Teman-teman yang lain silakan. Mas Ilham mungkin ada yang mau disampaikan? Atau Mbak Dinu? Oke. Cukup ya, Mas Ilham cukup ya. Baik, Mbak Maya, Mas Edi, terima kasih banyak diskusi hari ini. Ya, sama-sama Mas Budi. Doakan semoga kita selalu bisa meningkatkan sinergi yang saling menguntungkan di antara kita ya. Antara Pride sama Balikpapan, Smart Balikpapan. Dan semoga Mbak dan Mas di sana senantiasa sehat selalu, menjaga industri radionya supaya semakin berkembang ya. Amin, siap. Oke, demikian obrolan kita hari ini dengan Smart Balikpapan. Semoga bisa memberikan informasi yang cukup komprehensif ya bagi Brighters. Mbak, Mas, dari kami sampaikan terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.